Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo host, balik lagi kita di Sportholic TV bersama saya Mas John, host yang sampai saat ini tidak ada yang bisa menggantikan di Sportholic ya. Oke, sekarang ini saya ada di Manahan nih. Tapi mohon maaf nih, suaranya agak sedikit mungkin noise ya. Ada suara kendaraan, ada suara orang lagi olahraga. Nah, host, sekarang ini saya nggak sendirian karena nah nih di sebelah saya udah ada sesosok runners ya, mungkin ya bisa disebut runners dari Sukoharjo. Boleh dikenalin Mbak? Ya. Halo guys, sebelumnya nama aku Selvi Alia Janwardani. Ya, dipanggilnya Alia. Alia, Ya. Kak Alia. Ya. Akhir-akhir ini video saya tuh naik terus gara-gara lari dan di lari ya. kebetulan saya diundang sama Sobat Halls. Ya, Di betul. sini ngobrol-ngobrol santai gitu, mengenai lari gitu, menjawab pertanyaan kalian. Ya, Kak Alia ini dari Sukoharjo ya? Ya, Dari Sukoharjo. Nah, ini kalau kalian lihat di TikToknya, namanya apa Kak TikToknya? Namanya Alia 2. Alia 2 Ya. sama Instagramnya? Selvi Alia. Nah, itu tuh. Jadi kalau sobat runners tuh biasanya udah nggak asing ya sama muka-mukanya Kak Alia ini karena sering berseliweran di TikTok, di IG gitu. Bicara soal running nih, Kak Alia sendiri ini sekarang lagi suka lari tuh karena komunitas atau tergerak dari diri sendiri Kak? Itu berawal dari saya dulu suka lari ya Mas. Suka lari? Ya, terus saya lama-kelamaan kayak ngelihat orang ikut komunitas gitu kok pengen ikut, terus saya ikut Binjas. Oh, di Binjas? Iya, Binjas. Terus Binjas itu berarti apa itu sebutannya? Komunitas ya mungkin ya bisa ya, itu kayak sekolah jasmani. Oh, sekolah jasmani. Ya, bimbingan jasmani. Oh, gitu. bimbingan jasmani. Siap-siap. Makanya Binjas itu ya, bimbingan Ya, jasmani. Oke, itu berarti mulai seriusnya setelah di Binjas itu. Ya. Tapi sebelumnya udah suka lari gitu enggak sih? Udah suka, tapi kayak performnya larinya itu masih berantakan gitu. Oh, gitu. Ya, awalnya juga kayak teman-teman bingung caranya gimana Ya, sih, gitu. Gimana? Soalnya di situ saya nggak punya temen buat diajarin. Terus semenjak masuk Binjas ini malah diperbaikin sama coach gitu. Oh, oke. Berarti berawal dari Kak Alia ini lari-lari iseng gitu ya, mungkin ya, lari di luar sendiri. muter-muter komplek gitu. Udah pakai sepatu tapi waktu itu. Udah, tapi itu kayak sepatu, bukan sepatu running Mas gitu. Oh, sepatu-sepatu biasa Sepatu ya. biasa. Ya, oke. Dan mulai ikut di Binjas itu akhirnya mulai agak serius nih di lari ya. Udah memperbaiki satu-satu gerakannya, pernapasannya gitu, udah memperbaiki. Nah, bisa ada gerakan hati nih, bukan gerakan hati ya. Akhirnya nih si running ini, lari ini jadi hobi nih. Berarti itu udah mulai kapan tuh? Di umur berapa? Aku dari SD udah suka olahraga Mas. SD? Iya, dari SD udah suka olahraga. Itu kan berawal dari volley gitu. Volley? Ikut lomba kemana-mana gitu. Terus kok seru ya olahraga itu, kan ngurangin stres gitu. Oh, iya. Terus kenal lari itu. Oke. Ya, akhirnya kenal lari dari situ ya. Iya. Lari itu sekarang udah macam-macam ya. Ada jenis-jenisnya banyak banget tuh. Kayak tempo segala macam. Pokoknya bingung saya tuh bedainnya apa-apa. Mungkin bisa dijelasin Mbak ke teman-teman Sobat Holik semua. Jenis-jenis lari. Lari itu sebenarnya banyak sih Mas. Tapi setahu saya itu kayak interval, jogging, Oh, interval. sprint. Itu yang dibedakan dari kecepatan, tumpuan kaki, sama pernafasan mungkin ya dibedakan. Oh gitu. Ya. Sebenarnya sorry. Berarti jenis-jenis lari itu ada apa itu? Interval. Ya. Terus sprint. Jogging itu termasuk lari santai ya. Jogging juga termasuk ya. Jogging, sprint sama interval. Jadi itu yang membedakan itu si kecepatannya ya. Kecepatan sama tumpuan kaki. Tumpuan kaki itu berarti pijakan ya? Iya, pijakan. Cara kaki itu mendarat mungkin setengah ini atau semuanya gitu ya. Oke, jadi itu host. Ternyata lari itu bukan cuman ya jalan cepet gitu ya. Itu lari itu enggak, ternyata lari itu ada jenis-jenisnya dan ada juga teori-teori teknik-tekniknya juga nih, termasuk tadi sudah disinggung juga terkait dengan pernapasan ya Mbak ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelasin dari
pemanasan dulu kali. Iya. Ya. Kalau pemanasan itu sepertinya yang pertama itu ya pemanasan biasa. Terus yang dinamis gitu. Dinamis. Yang 2 kali itu gerakan 2 kali. Oh, oke. Jadi kayak kalau pemanasan biasa itu kayak ngangkat Ya, biasa, tangan gini. gini. Terus yang kalau dinamis kan 2 kali gini. oh gitu. pakai gerakan-gerakan gitu ya biasanya hitungan-hitungan gitu ya. Terus yang kedua itu saya sering ABC drill. Oh, ABC drill. Ya, ABC drill itu buat memperbaiki perform lari. Oh, gitu. Gerakan ABC kaki drill gitu. ya. Ya, Itu biar- juga termasuk pemanasan ternyata ya, Iya, ABC drill itu ya. termasuk Oke. persiapan lari itu biasanya. Oh, gitu. Ya, kalau dari pernafasan itu pelatih saya tuh mengajarinya ditarik lewat hidung, dikeluarin lewat mulut gitu. Oh, Enjoy teknis aja. teknis Ya, enjoy. teknik pernapasannya ya. Nggak perlu buru-buru gitu, nggak usah nyantai, ambil nafasnya nyantai. Setiap hentakan kaki itu ada hitungannya, Mas. Oh, gitu. Ya, setiap 3 langkah dikeluarin gitu kalau saya. Oh, jadi per 3 langkah Keluarin terus tarik terus gitu. tarik lagi. Ya. Oh, jadi nggak sembarangan gitu ya. Nggak, kalau Apalagi sembarangan itu ngos-ngosan ngos-ngosan. gitu, ya. Apalagi larinya sambil ngerokok gitu nggak bisa ya, Weh? Nggak bisa dong. Oke, jadi itu pemanasan ya. Pemanasan terus tadi ada gerakan kaki juga nih. Ya, kalau Gimana tuh? kalau saya sih kalau sprint itu kan cepat ya Mas ya. Kalau cepat itu tumpuannya di maaf ya Mas. Ya. Di paling ujung. Oh, di ujung sini. Ya paling ujung ini kan nambah speed gitu. Oh, Speed. gitu kayak jinjit gitu ya, berarti kayak ya. jinjit. Itu nanti kena ototnya di belakang sini. Di Oh, belakang gitu. sini, ya. Siap, kalau sprint pace tinggi lah ya. Ya, itu pace pace tinggi itu pakainya tuh dari ujung kaki sampai sini Ya ya. kayak jinjit gitu. buat Makanya sprint. makanya sepatu running itu biasanya yang race yang untuk pace tinggi itu kayak Hyperglide, kayak Haze Pro itu biasanya tuh dia outsole-nya tuh nggak full. Iya. Jadi cuman yang di sini aja karena area sibuk biasanya yang dipakai cuman di ujung sini aja ya, Mbak ya. Iya, betul. Oh, gitu, Hols. Iya. Tuh gerakan kaki. Kalau tubuh? Kalau tubuh itu kayak condong ke depan Mas. Oh, justru harus condong ke depan. Condong ke depan, terus Nggak bisa gini ya larinya. Nggak bisa gitu. Sama Itu joget ayunan- ya jatuhnya. Ayunan tangannya ke Oh, depan ayunan sama tangannya. belakang, bukan menyilang gini. Kalau menyilang gini salah. Oh, oke. Tapi kalau lurus gini Itu PBB Mas. oh, kayak nari seka gini nih. Teret tet teret 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 tet teret 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 tet. PBB malah jatuh Iya ya. itu. Tapi lekukannya juga nggak harus ada teorinya berapa derajat gitu nggak ya? Senyamannya aja ya. Iya senyamannya. Tapi ada nih, aku pernah lihat nih pelari-pelari itu biasanya gini nih, Pak. Cet 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 cet. Itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ngebuka atau genggam gini lebih baiknya. Senyamannya sih Mas itu. Senyamannya ya. Soalnya kebanyakan orang ada yang ngebuka, ada yang ngegem gitu. Soalnya takutnya ada kayak peredaran darahnya gitu nggak pengaruh juga ya. Sebenarnya nggak pengaruh ya, cuman senyamannya aja ya. Jadi ya mau dia genggam gini, mau dia gini, atau mau dia gini-gini ke fotografer ya kan. Bebas. Bebas ya. Oke. Jadi gerakan tubuh seperti itu tadi. Ya. Gerakan kaki itu kalau daily nih untuk santai. Mungkin gimana? Kalau Gerakan tubuhnya tuh. santai itu ya tuh gerakan tubuh tetap condong ke depan. Tetap condong ke depan. Ya tapi tumpuannya nggak terlalu jinjit Mas, kayak agak Oh, tenangan. gitu. Bola-bola kaki itu. Itu santai buat jarak panjang. Oh, oke. Jadi untuk kalau jogging ya bahasanya ya, jogging yang santai. kecepatan santai itu daily gitu biasanya itu dia lebih cari-cari itu yang sepatu tuh biasanya outsole-nya yang full. Jadi makanya pijakannya tuh dia full ya, Mbak ya. Iya gitu. Gitu. Jadi biasanya itu kalau lari itu daily ya, itu lebih baiknya bukan lebih baiknya ya. Ya, lebih baiknya mungkin ya. Kan biasanya ada tuh yang mendaratnya tuh di bagian belakangnya dulu, baru tengah, baru atas, ada yang langsung dek gini. Nah, itu ada nggak teknik atau biar nyamannya, biar enaknya atau biar ada manfaatnya tuh yang mana dulu untuk mendarat kaki? Kalau untuk jarak jauh itu nggak disarankan pakai tumit ya Mas ya. Oh, kalau untuk long run? Iya. Walaupun dia pace-nya pace santai nih. Ya itu kalau lama-lama nggak baik. Oh, buat gitu. Otot paha itu nggak Oh. baik kalau pakai tumit. Oh, Kalau gitu. jarak pendek mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya kalau jauh itu ya disarankan bola-bola kaki di tengah-tengah. Gitu. Efeknya apa tuh kalau kita mendaratnya di tumit dulu baru ke depan? Itu nanti bisa kena ke otot paha Kak. Oh. Belakang gitu. Sakit nanti Kram lama-lama. jatuhnya, bukan? Kayak ketarik hamstring gitu kan. Oh, kayak hamstring gitu nih Iya. bagian sininya ya biasanya ya. Iya. Oke. Jadi
kalau untuk long run itu nggak disarankan kalian mendaratnya pakai tumit nih ya. Jadi langsung gimana nih? Di dua-duanya ya, tengah-tengahnya ya. Jadi nggak dek gini ya. Oke. Kalau untuk harian mah nggak apa-apa ya, karena jarak-jarak pendek ya. Oke, jadi gitu host. Tuh, biar kalian nih larinya aman, nggak cedera, nggak kenapa-napa, dan ya ada sehatnya juga ya nanti ya. Sehat. Jadi nggak otot kalian tuh nggak kegelincir. Karena banyak juga nih Mbak datang ke store ngeluh kesahin si kakinya ini ketarik hamstring gitu. Yang disalahin sepatunya. Nah, padahal siapa tahu memang tekniknya berlarinya aja salah ya Mbak ya. Tekniknya salah, pemanasannya kurang. Pemanasannya juga kurang. Kalau sarapan perlu ini nggak ngaruh nggak sebelum lari? Ya itu maksudnya ke energi. Oh energi, oke. Gitu. Tapi biasanya sengkil Mbak. Kalau sebelum lari itu makan dulu gitu? Ya itu bikin sakit perut. Bikin sakit perut ya malah ya. Harusnya kalau pengen makan itu 2 jam atau 3 jam sebelum lari. Nah nih penting juga nih 2 jam atau 3 jam sebelum lari. Jadi kalau kalian mau lari jam 6, jadi jam 3 udah dong untuk udah makan. Ya 4:30 lah. Ya. Jangan banyak-banyak makan. Jangan banyak-banyak. Nanti jadi sengkil ya. Nah nih kemarin udah kita sempet posting ya di feed IG tuh udah banyak banget tuh yang komen-komen tuh yang nanyain Kak Alia tuh. Apalagi pertanyaannya ada tuh yang cowok idaman. Wah, banyak banget. Tapi kita nggak bisa jawab satu persatu karena ya keterbatasan waktu. Kalau kita jawab satu persatu ya kasihan Kak Alianya ini. Nanti sampai malam di sini. Ada pertanyaan nih dari Kak VO_RYYY04. Spill cara konsisten run. Nah, coba Kak Alia, silakan dijawab Kak. Cara konsisten running itu kuncinya ada di satu, lawan rasa malas Kak. Lawan rasa malas. Oke. Sama lawan rasa malu. Gitu. Malas, malu. Yang ketiga punya tujuan. Punya tujuan. Goals gitu. Oh, jadi harus ada tujuannya ya? Ya bener juga sih. Jadi biar konsisten, biar kita tetap konsisten. Namanya konsisten tapi susah ya Mbak ya? Susah ya. Susah banget ya. Itu rasa malas Mas. Bener. Kita kan kadang mikir aku malu lari sendirian karena diliatin orang gitu. Betul. Aku malu sepatunya brand lokal gitu. Padahal nggak apa-apa. Padahal nggak apa-apa ya. Ini rasa semangatnya. Betul. Gitu. Rasa semangatnya. Betul. Ya. Jadi biar kalian konsisten, tips dari Kak Alia, hilangkan rasa malas. Lawan rasa malas, bukan hilangkan ya. Kalau malas kan pasti ada. Jadi lawan tuh rasa malas, lawan rasa malu, sama satu lagi punya tujuan. Punya tujuan. Tuh tips untuk tetap konsisten berlari. Nah silakan dicoba itu dari ketiga-tiganya itu. Oke. Terus yang kedua nih dari Kak SHOTSTPER. Nah biasanya kalau jogging dapat berapa kilometer nih? Kalau jogging itu kalau di rumah itu nggak nentu, biasanya 5-10 kilo. Oh, kalau di rumah 5-10 km. Ya, tapi kalau sama teman-teman itu sampai 7 kilo. Wah, karena mungkin kalau sama teman-teman tuh kebawa enjoy ya. Jadi nggak kerasa nih udah 10 km. Nggak kerasa nih udah sampai Magelang ternyata. Oke. Biasanya 5-10 km ya. Biasanya di mana tuh? Biasanya dari rumah sampai ke kota, terus nanti pulangnya muter ke desa gitu. Sawah-sawah itu kan enak kan Mas hawanya. Wah iya betul banget lagi tuh. Kalau view-nya sawah itu seger banget, adem banget. Nah yang ketiga nih, ada pertanyaan dari Kak ZU Zulun NZ_. Spill sepatunya Kak. Wah ini nih. Sepatunya ini Kak Alia sekarang lagi pakai sepatu apa nih? Kalau sekarang lagi pakai New Balance Mas. New Balance ya. Tapi biasanya pakai apa? Biasanya pakai Hyperglide. Hyperglide. Iya. Hyperglide 3.0 host. Jadi karena sepatu itu urusan saya, jadi saya jelasin dikit, nanti kalian bisa jelasin juga nih rasanya nih pakai Hyperglide ya. Hyperglide itu dia ringan, terus responsif midsole-nya itu, jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga, jadi pas banget untuk memang sepatu-sepatu race di situ Hyperglide. Dan untuk pace tinggi itu biasanya Hyperglide. Nah, bener nggak apa yang saya sampaikan? Biasanya kan teori klaim dari Orthosec seperti itu tuh dengan bahannya segala macam. Nah, ini setelah dicoba coba runners nih, Kak Alia sendiri nih. Silakan disampaikan mungkin rasanya pakai Hyperglide.
Kalau menurut saya itu sirkulasi udaranya bagus, nggak bikin kaki gerak. Breathe ya. Jadi sirkulasi udaranya bagus. Pas lari itu ngasih responsif kita buat kayak pijakannya lebih nyaman gitu. Oh gitu. Ringan, yang pertama ringan itu. Ringan. Ya. Tapi serasa nggak kayak pakai sepatu ya? Iya, tapi ada responnya buat kita larinya kedorong gitu loh, Mas. Oke. Jadi pengen kayak bawaannya tuh setelah pakai tuh, wah pengen lari terus nih. Iya, gitu tuh iya ya. Ada gitu, dorongan buat lari pace tinggi ya, terpacu pace tinggi ya. Iya. Terus responsif juga. Udah pernah dipakai buat shuttle run mungkin? Belum? Sudah, Mas? Udah. Waktu shuttle run juga enak ya, waktu Enak. di tikung-tikung itu belak-belak gitu ya. Iya. Oke. Nggak selip gitu sih enggak. Itu Halls. Thank you banget Kak sudah nyempetin ngobrol-ngobrol nih sama Sobat Holik semua. Pokoknya kesimpulannya, jadi buat kalian yang mau memulai lari, rajin lari ya Kak ya, yang tadi tipsnya itu buat konsisten. Pertama, hilangkan rasa males nih versi Kak Alia ya. Hilangkan rasa males, hilangkan rasa malu sama punya goals, punya tujuan. Nah kalian nih lari nih buat apa? Buat bikin story atau buat bikin feed biar bisa ada postingan, atau buat sehat. Nah biar konsisten kayak gitu ya tipsnya ya Kak ya. Ada satu lagi Mas. Apa tuh? Beli sepatu baru. Beli sepatu baru juga itu untuk tujuannya ya, biar bisa beli sepatu baru. Sepatunya beli di mana Mbak? Di Sportholic. Oke, Sportholic sudah mulai apa namanya terngiang-ngiang nih Sportholic dengan Kak Alia. Oke, BTW terima kasih banyak Kak atas waktunya nih dan sharing-sharing ke teman-teman juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Alia dan kita semua bisa menjadikan manfaat buat kalian semua ya yang di sana, entah di mana kalian dengerin ini. Pokoknya jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Buat kalian mau dibikinin video apa, jangan lupa komen aja sebanyak-banyaknya, dan mau titip pesan apa juga ke Kak Alia, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, thank you ya Kak Alia. Terima kasih Sobat Holik semua yang sudah menonton. Oke, kira-kira besok mau Mas John undang siapa lagi nih? Tulis di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.